Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak ya. Nama Bapak Muhammad Arif Suherman ya. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal lewat tatap maya ya. Mungkin nanti kita akan bertemu di tatap muka yang sesungguhnya, tapi kita masih berada dalam jaringan ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang instalasi motor listrik ya. Instalasi motor listrik itu nanti kita akan bermain di KD yang 3.12 memahami ya. Jadi sifatnya itu kita masih memahami dulu. Nanti di bawah pemahaman itu kita ada indikatornya dua, ada menjelaskan bagian PLC dan merinci bagian PLC. Lalu nanti untuk pembelajaran ini kita menggunakan discovery learning. Jadi nanti para siswa sekalian itu mungkin lebih banyak berselancar lewat media ajar. Maaf, tolong Dwi suaranya dihilangkan sama Ufi ya. Tolong mikrofonnya dimatiin ya. Iya Pak, maaf. Iya Pak, maaf Pak. Kalau sekali lagi akan saya kasih sanksi ya. Oke, begitu tadi saya akan menggunakan discovery learning ya. Jadi nanti para murid sekalian, para peserta didik yang saya cintai, nanti akan berselancar mungkin ya, atau mencari di sumber-sumber ilmu. Jadi saya simpatis cuma menstimulus saja. Jadi kalian nanti berpikir kritis ya, critical thinking untuk mencari kasus atau lembar-lembar yang saya berikan untuk kalian semua. Oke, kita masuk pendahuluan. Sebelum kita mulai di pendahuluan, ada baiknya kita amalkan sila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan cara kita berdoa dengan Tuhan kita. Kalau saya sih Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin doa. Jadi murid-murid tidak usah memimpin, saya pimpin doa saja. Mari kita tutup mata, close your eyes, up your hand, angkat tangan, berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita masih pendahuluan ya. Nanti setelah kita mulai pembelajaran saya akan mengasih soal buat peserta didik semuanya ya. Jadi pendahuluan yang kita pelajari kemarin itu masih sifatnya masih memahami ya. Sifatnya masih memahami ya. Dan nanti kita akan bermain dengan pendekatan TPACK ya. Jadi nanti ada TIK-TIK-nya ya, yaitu kita menggunakan presentasinya mungkin nanti menggunakan Google Meet ini, atau nanti kita pemberian tugasnya melalui WhatsApp saja, tidak pakai Google Classroom, karena ini sifatnya hanya mengumpulkan, mengerjakan, lalu mempresentasikan saja. Ya, begitu. Jadi sifatnya masih pengetahuan saja. Oke, kita mulai. Untuk pengenalan yang kemarin ya, kita kan kemarin sudah mengenal tentang berbagai tipe PLC ya. Jadi saya di sini mengsudutkan bahwa PLC-nya hanya berjenis Omron. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya Pak, boleh Pak? Silakan. Siapa ini? Oni ya? Oni apa Im? Oni Pak. Oni, oke, Oni, silakan nih. Ya, huruf A sama B di gambar itu seperti port USB Pak. Oke, itu jawaban A ya? Ya Pak. Itu mungkin Pak. Baik, untuk yang jawaban B yang model PLC-nya? Saya Pak. Ya, silakan. Sari apa Ufi nih? Ufi Pak. Ufi ya, saya kira Sari. Tipe renewal type Pak. Oh, oke. Jadi yang pertama itu, yang A itu, yang B yang renewal ya, yang A itu belum renewal ya. Oke, betul. Kalau yang C perbedaannya?
Dari karakteristik dan fungsinya sudah berbeda, Pak. Oh iya benar, itu dilihat bisa dari bentuk fisiknya ya. Jadi kalau yang tipe B itu sudah mulai banyak fungsi ya. Jadi kita bisa lihat jawabannya di sini ya. Nah, saya udah jawabannya sebenarnya ya. Jadi ada tipe normal dari renewal ya. Yang ini tipe E ya. Tipe E itu dia untuk basic model ya. Jadi basic model itu untuk kemarin sudah saya jelaskan bahwa basic model itu untuk tipe PLC yang sifatnya hanya training saja. Jadi kalau peserta didik ini hanya bertraining saja untuk PLC ya belinya PLC yang basic model saja. Tapi kalau sifatnya sudah industrial ya jangan beli tipe basic, beda lagi. Oke, terima kasih Ufi dan Oni ya. Nanti nilainya saya tambahkan 0,5. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini tipe selanjutnya ya. Jadi ini tipe application namanya. Kalau tadi basic ya, ini application. Oke, siapa yang menjawab? Ayo, atau sebelumnya saya tunjuk saja? Ayo dong. Ya, Pak. Oh ya, silakan. Rio. Yang A ini application model NNA tipe CPU unit, Pak. Oh iya, betul. Oke. Lanjut. Lanjut, di situ ada nomor-nomornya bisa dijawab satu-satu. Siapa yang mencoba? Nomor 1 siapa? Nomor 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Bisa itu. Yang A apa? Buka materi yang kemarin. Ayo. Ya, coba jawab, Pak. Silakan Ibrahim. Ya, Pak. Yang nomor 1 analog input terminal. Nomor Yang 1 nomor oke. 2, ya. Nomor 2 peripheral USB port. Oke, Yang betul. nomor 3 built-in RS232C. Oke, betul. Yang nomor 4 option buat siot, Pak. Iya. Yang nomor 5 analog output terminal. Oke. Baik, terima kasih Ibrahim ya, dan Rio nanti saya tambahkan nilainya 0,75 ya. Terima kasih ya. Oke. Jadi yang ini jawabannya di sini ya. Jadi ya itu. Yang saya tunjuk tadi yang ABCD itu sebenarnya ini tipenya berbeda-beda ya. Jadi ini tergantung kita pemakaiannya. Jadi pemakaian itu banyak ya. Ada yang menggunakan option board ya. Jadi tergantung seorang teknisi dari PLC tersebut. Jika teknisi PLC tersebut menggunakan tipe normal, senangnya ya dia pasti menggunakan tipe normal. Tipe normal dibedakan, dia ada adding-nya. Option board itu fungsinya ketika memori PLC-nya penuh, maka di option board itu bisa ditambahkan memori. Seperti kita menggunakan USB ya di laptop. Begitu. Oke. Ini hanya gambaran kemarin saja ya, jadi saya mengingat-ingat saja. Nah ini, jadi tipe-tipe PLC itu banyak ya. Jadi ada 6 tipe PLC ya, yang bisa dilihat dari tabel yang sudah saya berikan kemarin ya. Jadi ada tipe misalnya CP1E, bisa saya terjemahkan satu ya. Misalnya CP1E N30 S1 DT1 min D. Nah kita cari di sini. DT min D. Nah ini. Contoh tadi apa? 30 ya? 30 mana? 30. Nah ini ya. Jadi dengan melihat tipe ini kita bisa mengidentifikasi ya PLC tersebut apa ya, suplai apa yang akan kita gunakan, berapa inputnya, berapa outputnya, tipe outputnya apa, berapa memori yang tersedia, ya, begitu. Jadi dari tipe ini, misalnya CP1E, N, tipe N itu adalah tipe application yang renewal ya. Terus 30 itu adalah jumlah I/O-nya. DT-1 itu jenis transistornya. Jadi tipenya itu hanya mengeluarkan output DC, ya. Jadi bisanya output DC. Ya, banyak kejadian
PLC itu dia tidak tahu tipe, terus main aplikasiin aja tegangannya DC dimasukkan AC, selesai itu PLC. Ya, jadi banyak yang seperti itu. Dan D ini ada tipe supply-nya. Jadi supply-nya itu adalah DC 24 volt. Oke, itu pendahuluan dari saya ya. Jadi kita masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti nanti saya akan memberikan, saya sudah mengirim ke WA grup kelompok ini untuk LKPD-nya ya. Jadi sudah saya berikan ya. Silakan kalian mencari informasi, lalu nanti ada beberapa orang yang presentasi ya. Jadi ada yang bisa menanggapi, ada yang sekalian presentasi, sekalian berdiskusi, boleh silakan. Tapi kalau seandainya presentasi saja, boleh silakan. Oke, saya kasih waktunya 10 menit. Silakan. Sekalian berpresentasi, mencari informasi, discovery learning, silakan bertanya. Iya, ada apa, Miswar? Siap, Pak, siap. Oke, silakan. Boleh saya tanya, Pak? Iya, Didit, silakan. Iya, Pak. Pada saat nanti seumpamanya waktunya kurang, boleh kita nambahkan supaya materi yang saya cari banyak. Jadi di sini itu di lembar di LKPD itu kita ada penilaian waktu, Pak. Jadi kalau Bapak waktunya lebih dari 20 menit, kita mempunyai rentang 1 sampai 3, nanti takutnya Pak Didit ini tidak dapat nilai sempurna, takutnya dapat nilai yang minimal 1 begitu. Ya, siap Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Sama-sama, Dit. Cari yang bagus, Dit ya, jangan ngasal kayak kemarin ya, Dit ya. Siap Pak. Ada lagi? Sebelum kita mulai? Ayo kita mulai. Jadi 20 Pak, menit yang cari. di LKPD-nya dikerjain pribadi masing-masing atau per kelompok, Pak? Pribadi. Masing-masing, Pak ya? Masing-masing. Nanti akan saya tunjuk siapa yang akan presentasi, sekalian yang presentasi nanti teman-teman peserta didik semua bisa berdiskusi oleh yang sang presentasi tadi. Oke, Pak, siap, Pak. Begitu. Oke, gambar yang sudah saya berikan boleh dibuat garis atau ditulis boleh, atau dicoret pakai tangan boleh, dikirimkan lewat scan boleh ya. Yang penting semua hasil dari pekerjaan peserta didik di sini jelas, tidak ngasal ya. Karena banyak kejadian gambar yang digunakan adalah gambar temannya, seperti Dwi kemarin menggunakan gambar UV ya, Dwi ya kemarin ya. Kenapa Dwi? Males ya? Biasa Pak. Oh, jangan-jangan sekelompok ya, satu geng ya? Nggak paham Pak, kemarin Pak. Bertanyalah, ya. Bertanya. Nggak apa-apa Pak, yang penting kan siap Pak. Oke. Jadi saya meminimalisir terjadinya kesalahan atau terjadinya kejahatan dalam mengirim soal tugas ya, begitu. Silakan dikerjakan. Iya Pak. Siap Pak. Oke, waktu 3 menit lagi. Satu menit lagi waktunya. Bentar Pak, belum siap nih Pak. Belum Pak. Ini nanti jam pelajaran habis, kita ganti materi besoknya, ya. Jangan sampai kita menumpuk materi. Ayo silakan Miko untuk mempresentasikan. Baik Pak, sebentar Pak, yang ini ya. Ya, ada gambar A dan gambar B, Miko tolong dipresentasikan biar teman-temannya lain tahu ya, dan bisa menanggapi teman-teman yang lain. Tolong diharapkan teman-teman yang lain aktif bertanya ya, karena saya akan menambahkan nilai jika bertanya.
Ya, Baik Pak, saya akan coba presentasikan ya Pak ya. Silakan Miko. Bentar Pak. Saya akan coba mempresentasikan hasil yang saya buat. Di sini ada PLC ya, yang ini ya. Jadi dihubungkan dari RS232C ya. Ya, Masukkan betul. ke sini. Nah, nanti kita ada komputer diinstal ya untuk aplikasinya. Untuk Betul. program dari PLC masuk ke USB-nya. Ya. Nah, di sini ada Modbus RTU ya. Di sini inverternya. Di sini nanti bisa outputnya menggerakkan dari motor servo driver ya, dari rotary encodernya. Inputnya dari sini ya, inputnya dari rotary encoder, outputnya masuk ke servo motor ya. Jadi ini dari keterangan-keterangannya masing-masing dari A, B, C, D, E, F ya. Dari A itu PT Programmable Terminal, HMI Human Minds, maaf Pak, ini bahasa Inggris saya agak ini. Machine Interface, B Rotary Encoder, C-nya adalah support software menggunakan software CX Programmer, D-nya adalah PLC tipe aplikasi, E-nya adalah virtual speed drive, F-nya adalah servo motor. Itu Pak yang bisa saya presentasikan. Gimana Pak? Lanjut yang B. Oh, yang B-nya power support ya, NCEO ya. Jadi untuk di sini dari titik A itu masuk ke ini ya, apa namanya, terminalnya ya. Terminal D ya. Terminal D-nya ya, dari B-nya itu masuk ke terminal C pada L1 ya di sini ya. L2 benar, tegangan AC ya. AC-nya. Terus yang output bawa yang output. Selanjutnya outputnya adalah yang G itu masuk di 00 ya. Sedangkan H untuk ininya lampunya masuk di 02. Ini yang ini lampu kan ya Pak ya? Betul, itu lampu pilot, betul. Ya kan, lampu ya, lampu indikator masuk ke 2, sedangkan untuk motornya itu masuk di 00 ya. Ya, betul. Untuk lampu indikatornya juga masuk di 02 di F-nya ini Pak. Betul. Terus keterangan dari masing-masing ini, untuk A adalah power supply yang menggunakan DC, B-nya adalah power supply AC-nya. Terus C tipe PLC A, tegangan AC ya, misalnya CP1E E35DRA. D-nya adalah tipe PLC D dengan tegangan suplai AC, misalnya CPE1E E35DRD ya. Untuk E-nya adalah output tipe relay, F-nya adalah output tipe transistor, G-nya adalah komponen output pilot lamp ya, tegangannya 220 volt AC, sedangkan komponen output pilotnya lampunya adalah 24 volt DC. Untuk I-nya adalah komponen output motor DC 24 volt. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Oke. Apa ada yang kekurangan itu Pak? Teman-teman yang lain ada yang menanggapi sebelum saya tanggapi? Mau nanya nih Pak. Boleh, silakan. Iyo lagi ya. Wah, Iyo ini aktif sekali teman-teman yang lain. Iya, ini Pak mau nanya ini Pak. Tadi outputnya lampu pilot lamp ya Pak ya. Seandainya diganti dengan lampu yang lain boleh nggak Pak? Oh, bisa kalau seandainya tegangannya kita sesuaikan dengan tipe output yang nanti dipakai di PLC-nya. Bisa. Oke, gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, ada lagi yang lain? Siapa boleh Pak? Silakan Miswar. Gini Pak, kalau outputnya kita pakai ke mesin seperti gini Pak, kita pakai mesin kur kelapa misalkan, bisa nggak? Bisa Pak, tapi harus dikeluarkan lewat device komponen magnetik dulu Pak. Contohnya kayak kontaktor atau relay. Nanti baru kita menggunakan kontak relay dan kontak-kontaktornya untuk menyalakan sebuah mesin tadi potong tadi. Jadi kalau langsung nggak bisa Pak.
Soalnya di PLC ini outputnya itu berbatas arus, Pak. Gitu. Ya, silakan Miswar. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ini kelihatannya yang lain lagi sakit gigi atau gimana? Atau bingung Pak. atau pusing? Nonton bola tadi malam, Pak. Wah, ini demam Euro Eropa. kayaknya. Habis mabar. Oke, kalau begitu saya jelaskan kembali ya. Terima kasih Miko ya penjelasannya. Ini saya sudah dapat Baik, Pak. hasil LKPD dari Miko ya. Ini saya presentasikan kembali ya. Jadi apa yang dimaksudkan tadi Miko itu tadi benar ya, bagus sekali ya. Perlu dicontoh ya. Jadi kita harus berliterasi ya. Jadi banyak siswa-siswa itu yang tidak berliterasi, hanya dia memakai saja, dan pada akhirnya dia merusak sebuah komponen alat praktik. Ya, sering seperti terjadi kayak gitu. Ya, diawali dari ketidakmampuan membaca, ya, memerinci dan segala macam. Ya. Makanya ini ini itu kita di tugas LKPD ini kita sifatnya memerinci dulu, lalu memahami. Oke. Yang pertama yang tadi saya jelaskan, ini programmable terminal. Programmable terminal itu biasanya menggunakan HMI ya, HMI, Human Machine Interface ya. Tolong Miko nanti bahasa Inggrisnya dibaguskan ya kata-katanya ya, karena Baik, Pak. Untuk seorang programmer ini bahasa Inggrisnya itu banyak sekali, nggak ada barang-barang otomasi yang terjemahan Indonesia, susah dicarinya, sukar ya. Apalagi bahasa Jawa, Miko ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Jawanya ngapak nggak ada, Miko ya. Maaf ya, Miko ya. Iya, Pak. Oke, lalu support software. Karena kita menggunakan PLC tipenya Omron, mereknya Omron, tipe aplikasi ya. Karena kenapa tipe aplikasi? Karena di sini itu kita banyak port-port yang kita bisa gunakan untuk komunikasi komponen yang ada di sini ya. Kita menggunakan CX Programmer atau yang terbaru namanya CX1 ya. CX1 terbaru itu 9.8. Bisa dicari di Google, bisa diinstal di laptop peserta didik semuanya ya. Atau kalau seandainya tidak ketemu, nanti saya transfer melalui Google Drive ya. Bisa di-download. Kurang lebih itu sekitar 4 GB ya. Jadi kalian siapkan saja datanya ya, karena kita masih bermain dengan daring ini. Lalu yang selanjutnya, ini RS485 fungsinya untuk memonitoring inverter ya. Seperti kita ketahui bahwa inverter itu kalau dicari itu ya, dicari di internet, kepanjangannya bisa maksudnya saya inverter itu bisa diartikan PSD, Virtual Speed Drive ya. Bisa kita artikan di sini Virtual Speed Drive. Jadi kita mengatur kecepatan motor tersebut melalui Virtual Speed Drive ini. Nah, ini alatnya. Jadi nggak usah lagi kita zamannya pengasutan, itu udah nggak zaman pengasutan ya. Pengasutan itu udah nggak zaman. Jadi sekarang zamannya adalah Virtual Speed Drive ya. Jadi kita nanti yang akan kita praktekkan adalah dengan mengatur frekuensinya. Ya, misalnya frekuensi 50. Kalau di label motor peserta didik yang pernah praktekin waktu kita praktek di kelas 11 lalu gitu kan, itu kan di situ ada label name yang ketika motor listrik itu berputar dengan frekuensi maksimal 50 Hz, maka putarnya 3000 RPM. Gitu ya? Gitu ya? Ya, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Ini Rio dulu yang aktif memang kelas 11 itu dulu, dia sering meraba-raba motor ya, jadi paham ya. Jadi 50 Hz itu untuk 3000 RPM. Jadi dengan inverter ini kita bisa menurunkan frekuensi, bisa menaikkan frekuensi sampai 400 Hz. Ya. 400 Hz berarti 8 kali lipat dari putaran motor tersebut. Itulah fungsi inverter. Ya, kita bisa menurunkan, bisa. Sampai 0 pun bisa kita matikan. Jadi kalau frekuensinya hilang, dia motor akan berhenti berputar. Itulah kehebatan teknologi sekarang ya. Jadi waktu pelajaran kalian kelas 2 pengasuhan itu udah percuma sebenarnya ya. Apalagi dengan melihat programmable ini. Ini kalian belajar tombol, belajar saklar percuma. Ya.
Jadi sia-sia kalian belajar dengan adanya teknologi programmable ini. Tapi dasarnya adalah tombol dasarnya. Jadi kita harus menguasai dasarnya dulu, baru kita lanjut. Tapi setelah belajar ini, saya rasa pasti dalam pikiran kalian adalah percuma kita belajar tombol. Begitu. Seperti yang saya pelajari dulu. Ya. Lanjut, rotary encoder. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui sebelum belajar ini, rotary encoder adalah dia penghitung ya. Jadi kalau seandainya dia masuknya di input, fungsinya adalah untuk menghitung, mengcounter ya, atau mencari posisi. Ya, misalnya peserta didik ini punya pabrik ya, cita-citanya punya pabrik. Pabriknya itu pabrik Coca-Cola ya, misalnya saya maaf sebut merek nih ya. Atau pabrik minuman bersoda misalnya kan. Nah, itu dalam satu krat itu ada 6 misalnya. Nah, ini fungsi rotary encoder adalah menghitung, mengencoder namanya ya. Begitu. Jadi ntar dia bisa membalikkan, bisa mengumpan balik dengan sistem pulse namanya, pulsa. Ya. Jadi dia sifatnya itu high speed counter. Kalau tipe aplikasi itu speednya itu bisa sampai 10 kHz. Sangat cepat sekali. Ya. Jadi motor RPM 3000 pun mungkin bisa dihitung, ya. Begitu. Jadi kita harus mengetahui tipe PLC itu adalah seperti itu. Lalu outputnya adalah servo motor, ya. Servo motor itu adalah motor yang dirancang untuk umpan balik ya. Jadi servo itu adalah motor langkah ya. Motor langkah itu bisa digunakan motor langkah. Makanya servo motor ini keluarnya adalah pulse output. Tahu ya pulse output ya. Jadi sifatnya kayak kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak ya. Kotak bawah, kotak atas dulu yang pernah saya terangkan ya di kalian bisa belajari di modul juga ada ya, silakan ya. Lalu yang gambar B ya. Ini saya punya terminal input dengan jenis ya. Dengan jenis. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi tipe PLC yang A ini ya. Yang jenisnya ini adalah SDRA ya. SDRA ini adalah jenis power supply yang masukkan tegangannya adalah 220 volt. Jadi 100 sampai 220 volt. Karena tegangan di Indonesia ini 220 volt, makanya kita menggunakan L1 dan L2. Begitu. Ini tipe A. Dan yang sebelahnya adalah tipe D. DC ya. Jadi yang D ketemu power supply DC, yang C ketemu power supply AC. Lalu output. Output yang kita gunakan adalah ada dua jenis, ada output relay dan output transistor, di mana masing-masing berbeda. Ya. Jadi output relay itu cenderung untuk output yang bertegangan AC. Tapi output transistor cenderung untuk output yang bertegangan DC. Tapi tidak menutup kemungkinan output relay ini bisa digunakan untuk tegangan DC. Bisa, makanya di sini itu ada dua. Lampu DC ini bisa dua. Bisa di output AC, bisa di output DC. Ya, jadi bisa. Kenapa fungsinya kita menggunakan output DC ketika menggunakan motor DC? Ini untuk mencegah terjadinya umpan balik yang pada di motor tersebut. Jadi kalau di motor itu ada namanya arus balik ketika pengereman. Ya, pengereman arus balik. Nah, itu sifat dari output transistor, dia akan menghentikan pengereman tersebut. Gitu. Jadi fungsi-fungsi ini sangat memerinci PLC ini sangat jelas sekali. Ya. Oke. Sebelum kita selesaikan LKPD ya, tolong nanti LKPD-nya dikembalikan lagi ke saya dalam bentuk sudah terisi ya. Jangan lupa di-upload melalui WA grup ya, tolong ya. Jangan sampai nilai kalian kosong ya. Oke. Baik, nanti saya tunggu ya hari ini ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, sekarang setelah LKPD selesai, saya sudah mengirimkan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Waktunya itu ada 10 soal, masing-masing soal bernilai 10 poin, jadi tolong dikerjakan, nanti akan saya masing-masing nanti akan menjawabnya ya, soal beserta jawabannya. Oke, silakan, saya tunggu selama 5 menit, silakan dikerjakan.
Selesai, Pak. Oke, silakan. Bentar Tadi Pak, ingin ya? bentar Pak boleh. Ada Pak Apa? Miswar? Yang nomor 10 Pak, jawabannya sama itu Pak. Gimana kira-kira Pak? Pilihannya Nomor sama, 10. ada 2 tuh Pak. Iya, nomor 10 Pak. Yang option apa tuh Miswar? Yang option B apa tuh? sama E, Pak. Sebentar ya, saya lihat soalnya dulu ya. B sama E, Pak. Maksud gini Pak, apa dipilih salah satu atau dua-dua Pak? Gitu aja Pak. Nomor 10, D sama E. Pilih salah satu aja Pak ya. Beda, Miswar. Ya, Beda ternyata. beda ya. Coba saya tampilkan dulu soalnya ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Begini soalnya ya, nomor 10 ya. Oke ya? Oh, Ya, Pak. beda Ya, lah. Pak. Beda ya. Udah, Pak. Udah ya, terjawab ya, sudah ya. Oke Pak, siap. Oke. Siapa yang memulai untuk nomor 1? Silakan Dwi nih. Dwi nih jarang menjawab nih, Dwi nih. Silakan Dwi, nomor 1. Saya jawabnya nomor 1, B, Pak. Nomor 1 B. Kenapa B? Coba lihat B. Salah ya, Pak? Salah B. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjawab dengan benar? Waduh, ini nilainya sudah Saya, berkurang Pak. 10 Coba, poin ini. Pak. Iya, silakan Ufi. Jawabannya A, Pak. Oh iya betul. Jadi oke, alasannya karena ya, karena coba lihat di tipenya itu. Di tipenya itu dia ada 20 ya. 20 itu menandakan IO ya. IO, bukan O saja, bukan I saja ya. Jadi 20 IO, jawabannya benar A. Silakan yang lanjutnya nomor 2. Nomor 2 D, Pak. Nomor 2 D. Iya, Pak. Wah, luar biasa ini Miko. Kenapa Miko? Alasannya apa ya? Ya, alasannya apa ya? Alasannya melihat di tabel ya? Iya, Pak. Tabel Oh, kan ada nih. Oh iya benar Ya, benar. tabel Oke. pada ini. Oke, ya jadi bagus sekali ini Miko ini. Nyontek di tabel apa ini Miko nih? Referensi dari tabel, Pak. Oh iya benar. Itulah fungsinya literasi ya. Iya, literasi. Jadi peserta didik harus rajin berliterasi ya, jangan sampai tidak berliterasi. Nomor 3. Nomor 3, saya boleh lagi, Pak? Boleh Miko, boleh silakan. Nomor 3 D juga lagi, Pak. Wah, sama jawabannya ya. Sama, Pak. Pasti referensi sama di tabel juga ya? Ya, sama, ya, Pak. Oke. Yang saya lihat. Lanjut nomor 4 gantian lah. Yang belum menjawab tolong menjawab. Nomor 4 saya, Pak. Silakan. B, Pak. Nomor 4 B, Pak. B. B atau D? Bebek ya, bebek ya? Iya, bebek, Pak. Oke. Benar. Ya. 220 volt AC ya. Karena di ujungnya itu ada angka huruf A, salah bukan angka ya. Ada huruf A, itu menandakan adalah AC 220 volt ya. Sebenarnya pakai 110 juga bisa ya, karena di Indonesia ini tegangannya adalah 220 volt AC. Jadi lebih tepatnya 220 volt AC. Nomor 5 silakan. Saya, Pak, bisa? Siapa ini? Siapa ini? Suara siapa ini? Didit, Pak. Oh iya, Didit silakan, Didit. Boleh kalau mudah-mudahan nggak salah. Jawabannya B, Pak. Kalau nggak salah berarti benar ya Pak Didit ya? Didit ya? G, Pak. Salah, Dit. Bukan B. Ada yang bisa membenarkan? Saya, Pak. Miko lagi. Wah, Miko ini mengumpulkan poin-poin nilai sepertinya. Silakan Miko. C, Pak. C. Relay. Oke, betul sekali. Pak. Tipe relay karena sebelum angka A itu ada namanya DR ya. DR itu menandakan itu adalah tipe relay. Tipe relay itu bisa menggunakan output AC juga output DC yang sebelumnya tadi saya jelaskan.
Lanjut nomor 6. Nomor 6. Nih Harry ini belum menjawab nih Harry nih. Harry. Iya, Pak. Oh ya, nomor 6 Harry silakan. Saya E, Pak. Nomor 6 E. Iya. Relay transistor, Pak. Wah, salah. Ini Harry kurang literasi sepertinya nih. Boleh saya yang menjawab, Pak? Wah, Miko lagi. Wah, Iya. silakan dah. Transistor sourcing, Pak. Ya, betul. Transistor sourcing ya. Tolong Harry dipahami ya. Itu karena DT1 itu adalah transistor sourcing ya. Transistor sourcing itu adalah tipe transistor yang outputnya itu hanya bisa memberikan plus saja. Plus ya. Jadi kan kalau DC itu kan ada plus ada min ya. Jadi dia hanya mengeluarkan plus saja. Ya. Begitu. Minnya bisa dari unit PLC, bisa dari luar bisa ya, tergantung pemakaian. Betul transistor sourcing. Nomor 7 lanjut. Ini ada rumusnya ya. Rumusnya bisa baca di modul ya. Siapa? Nomor 7? Saya lagi Pak, boleh, boleh, Pak? Oh ya udah. Oh iya. Silakan Miko lagi. Silakan dijelaskan rumusnya Miko biar yang lainnya paham. 48 bit ya. Jadi rumusnya apa namanya? 3 word 1 sama dengan 16 bit. Jadi 16 dikali 3 sama dengan 48 bit, Pak. Betul sekali. Jadi kita perlu perhatikan ya. Perlu perhatikan bahwa di PLC itu ini kita bermain dengan sistem digital, jadi angkanya itu dimulai dari angka 0 ya. Angka 0 sampai angka 2 itu totalnya adalah 3. Ya, itu namanya word ya. Atau kalau orang informatika bilangnya byte, bukan bit ya, byte pakai TE. Ya. Satu word itu sama dengan 16 bit ya. Jadi kalau di sini 0 sampai 2 itu ada 3 jumlahnya, jadi 3 dikali 16 totalnya adalah 48, benar sekali ya. Tolong dipahami lagi karena kita di sini nanti akan bermain dengan sistem bit ini dalam pemrograman HMI nanti ya. Lanjut nomor 8. Ufi lagi deh Ufi. Saya, Ufi Pak. nomor 8. Ya. Saya, Pak. Iya Ufi Pak. silakan. Nomor 8. Dwi apa Ufi tuh? Saya, Pak. Oh, Dwi aja deh yang nilainya kurang nih. Ya, Dwi silakan. Jangan salah lagi. Jawabannya D, Pak. Iya, betul D ya. Jadi saya jelaskan kembali ya. Kalau word address itu adalah tipe timer dan counter itu mempunyai memori area yang sama. Jadi tidak boleh menggunakan word yang sama. Makanya ketika timer menggunakan T0, maka counter menggunakan C1. Jadi jangan T0 dan C0, jangan. Walaupun dia berbeda, tapi area memorinya sama. Jadi wordnya harus berbeda. Nanti terjadi duplikat output atau duplikat input begitu. Nanti kita bisa aplikasikan ketika kita sudah praktik ya. Nomor 9 silakan Ufi, yang tadi berebutan sama Dwi. Nomor 9 itu jawabannya DT1, Pak, C. Betul sekali. Jadi perlu diingat ya bahwa DT1 itu adalah output yang keluarannya plus, sedangkan DT keluarnya adalah min. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi jangan salah lagi ya. Takutnya barang-barang sekolah gara-gara tidak mengerti ini jadinya rusak. Ya. Nomor 10. Silakan. Oh, Saya, Pak. oh, Saya. tadi udah Dwi. Saya, Pak. Oh, wah. Boleh Pak, Iya, nomor udah, 10 iya, saya ya, Pak yang terakhir Pak. Ibrahim aja, Ibrahim lah. Dwi, Ibrahim, Pak. Ibrahim, Dwi, silakan. Pak. Nah, Dwi udah nilai udah 2 tadi tambah. Ibrahim Belum belum. Pak. Sudah jangan dulu. Ibrahim silakan Ibrahim. Oke. B jawabannya. B. Oke. Jadi betul sekali B ya. Jadi bisa dibaca di tabel ya. Bisa dibaca di tabel atau bisa diterjemahkan bahwa penafsiran dari tipe ini adalah misalnya yang A tadi, A itu adalah 110. Nah, ini dengan kita melihat A saja ini
jawaban C sama D itu sudah tidak kita pikirkan lagi. Begitu. Lalu R itu adalah tipe relay, ya. Jadi kalau sudah tipe relay berarti kan jawaban D sudah hilang, C sudah hilang, E sudah hilang. Jadi tinggal dua jawaban, A dan B, antara A dan B. Ya. Sekarang kita lihat tipenya N. Kalau N itu tipe application, ya. Tipe application. Kalau E tipe basic. Jadi yang pasti jawabannya adalah B. Betul sekali Ibrahim, ya. Oke. Terima kasih, ya. Itu tadi sudah saya terima jawaban peserta didik semua. Nanti saya akan membuat penilaian, ya. Dan nanti saya akan mengumumkan di pertemuan berikutnya bahwa penilaian ini nanti akan ada nilai-nilainya. Jadi jangan lupa LKPD-nya dikirim, ya. Soalnya diresapi, ya, dipahami, ya. Menurut saya sebelum melakukan penutup, ya, jadi ada baiknya peserta didik ini semuanya, siswa-siswa di sini adalah calon programmer, ya. Anggap aja ini kita cita-cita calon programmer. Jadi kita harus rajin-rajin berliterasi, rajin-rajin membaca. Jangan sampai kita menggunakan alat, hanya saja menggunakan alat saja, tapi tidak tahu cara spesifikasi dari alat tersebut. Sama seperti membeli handphone. Saya membeli handphone karena sifatnya general, ya. Apa yang pertama membeli handphone? Yang pertama kali dilihat. Coba Iim, ya, Iim handphonenya buat main Mobile Legends, ya. Coba kalau buat main Mobile Legends itu RAM-nya berapa, Iim? Saya pilih yang 4 GB, Pak. Wah, Yang juga, Pak. Kalau buat main Mobile Legends apal, ya. Prosesornya yang kencang, Pak. Kenapa? Biar nggak nge-lag. Prosesornya pilih yang kencang juga, Pak. Iya, Pak. Oh, benar, ya. Jadi itu salah satunya. Jangan sampai kita menggunakan handphone, cuma beli handphone saja. Ketika kita bermain seperti yang tadi Iim lakukan, bermain Mobile Legends, itu akan nge-lag namanya, ya. Atau namanya boot loop, ya, atau restart. Sama dengan kita memilih PLC. Kita harus tahu, kita identifikasi dulu, kita spesifikasi dulu, kita lihat dulu, lalu kita gunakan. Begitu. Jadi jangan sampai kita hanya seorang user, ya. Jangan sampai kita hanya seorang user. Sama aja kita belajar di listrik, tapi yang masang instalasi listrik di rumah kita adalah orang lain. Buat apa ilmu kita? Ya, apa karena kebanyakan duit? Nggak mungkin, kan? Oke. Sebelum berdoa, ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Pak. Oke, ya. Jadi tadi saya sudah menyimpulkan bahwa pelajaran ini adalah pelajaran berliterasi, ya, memerinci. Jadi ini sifatnya adalah menanggulangi terjadinya meminimalisir kerusakan alat, ya. Karena alat-alat otomasi itu harganya sangat luar biasa mahal, ya. Mungkin kalian kalau seandainya nanti bekerja, kalian akan tahu sendiri itu alatnya apa aja, harganya berapa, walaupun bentuknya kecil, tapi harganya lumayan mahal. Tapi di dalam itu penuh dengan ilmu-ilmu. Oke, jadi saya meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan itu dengan cara belajar tadi. Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa. Silakan Didit untuk memimpin doa teman-temannya. Siapa? Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita di awal sampai di akhir mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Didit, ya. Terima kasih peserta didik yang lain. Semoga kalian bisa memahami, meresapi ilmu yang sudah saya berikan. Jangan lupa menjaga kesehatan, ya, karena kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, ataupun nanti kita akan praktik ketika tatap muka nanti. Oke, terima kasih. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.